warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk kelas 10 jenjang SMK. Mata pelajaran simulasi digital. Adapun KD pembahasan kita di KD 3.10 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, dan KD 4.10 melaksanakan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Dengan materi pembahasan komunikasi dalam jaringan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, ide, pesan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi juga proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Adapun pengertian komunikasi menurut Robbins adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. Lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Komunikasi juga merupakan sekumpulan elemen yang terintegrasi dan mempengaruhi dalam berbagai kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Simpelnya, komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti. Dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Berikutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai informasi pengambilan keputusan, di mana proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan menemukan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Kedua, sebagai kendali, maksudnya mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formasi yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Fungsi komunikasi juga sebagai motivasi, maksudnya membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para anggota apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja. Dan fungsi komunikasi yang keempat adalah sebagai ungkapan emosional. Maksudnya, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial. Ada dua jenis komunikasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik hal yang diucapkan maupun ditulis. Lalu yang kedua ada komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau isyarat, tutur tubuh ataupun melalui gambar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas komunikasi dalam jaringan atau daring. Menurut Lasswell, komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu komunikator, siapa yang mengatakan, pesan, mengatakan apa, media, melalui saluran apa, komunikan, kepada siapa, dan efek, efeknya apa. Untuk pengertian komunikasi daring, hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet. Komunikasi ini terjadi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring juga mengacu pada membaca, menulis, berbagi video, audio, file, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Syarat
utama melakukan komunikasi daring adalah jaringan internet pastinya. Nah, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Dalam komunikasi daring memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan yang akan kita bahas: 1. Dapat dilakukan kapan saja. 2. Efisien biaya. 3. Efisien waktu. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. 5. Meningkatkan partisipasi. Dan 6. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Kelemahan dalam komunikasi daring: yang pertama, menyita konsentrasi. 2. Tidak mewakili emosi pengguna. 3. Memerlukan perangkat khusus. Dan 4. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Berikut sistem komunikasi daring. Ada real-time system. Komunikasi online yang proses pengirimannya langsung pada saat itu juga. Saat data diterima dan mengirimkannya kembali hasil yang telah diproses ke pengirim data. Batch processing system. Komunikasi online pada beberapa user dan pemrosesannya dilakukan di masing-masing user. Time sharing system. Suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai. Distribute data processing system. Suatu sistem komputer terpencar yang dihubungkan dengan jaringan, sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri. Ini adalah perkembangan dari time sharing system. Berikutnya kita akan membahas jenis komunikasi daring, di mana terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan asinkron. Apa sih maksudnya? Kita akan bahas yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi ini menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata. Berikut contoh dari komunikasi daring sinkron. Ada Google Hangout, ada FaceTime, ada Skype, dan masih banyak lagi. Sedangkan komunikasi daring asinkron atau tak serempak, maksudnya adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Untuk contoh komunikasi asinkron ada email, ada forum, blog, dan internet lainnya. Berikut komponen komunikasi daring. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komponen komunikasi data. Dilihat dari pengguna komunikasi daring tersebut. Yang pertama ada pesan atau message, informasi atau data yang dikirim atau diterima. Selanjutnya pengirim atau sender, peralatan yang digunakan untuk mengirim pesan seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Berikutnya ada penerima atau receiver, peralatan yang berfungsi sebagai penerima pesan. Lalu ada perantara atau medium. Media transmisi berfungsi sebagai perantara mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Dan yang terakhir ada protokol, mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data antar komputer di dalam jaringan internet. Komponen komunikasi daring yang berikutnya adalah komponen jaringan komputer, di mana dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Untuk hardware terdiri dari masukan, input, proses, dan keluar
atau output, personal komputer atau PC, kabel, dan topologi jaringan. Untuk software, ada sarana interaksi antara pengguna dan hardware, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data. Sistem operation seperti Windows 8, Windows 10, dan Linux. Dan protokol jaringan, network, sistem operasi jaringan. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang materi komunikasi dalam jaringan. Biar kalian lebih paham lagi, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran ini dan berikan contoh komunikasi sinkron dan asinkron dalam komunikasi daring. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.